Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Maria. Ya, di video kali ini aku bakalan jelasin buat kalian semua yang penasaran, yang pengen tahu atau yang ingin berkuliah di Malaysia. Jadi di video ini aku bakalan jelasin sistem perkuliahan di Malaysia ya. Tapi sebelum aku mulai dari video ini, aku mau kalian semua untuk subscribe dulu ke YouTube channel aku. Please guys, tolong subscribe di YouTube channel ini, soalnya aku baru aja. Not baru aja, tapi subscriber aku masih dikit banget. Dan follow Instagram aku @pinku1099maria. So, without any further ado, let's just get started. Jadi aku mulai, jadi video ini aku ada step by step tentang sistem perkuliahan di Malaysia. Tapi gentle reminder, sistem perkuliahan yang aku bilang ini adalah universitas swasta ya, bukan universitas negeri, karena aku kuliah di universitas swasta. Kalian bisa lihat video aku yang aku pernah upload ini tentang biaya perkuliahan di Malaysia dan juga universitas swasta, of course, karena aku kuliah di universitas swasta. So let's just get started. Part 1 yaitu dress code. Ya, dress code. Maksud dress code ini baju apa yang bisa dipakai ke universitas. Karena ini universitas swasta, jadi terserah bagi kalian mau pakai tank top kayak, kalian mau pakai singlet kayak, kalian mau pakai baju tidur kayak, terserah dari kalian mau pakai apa aja. Dan juga sepatu, sendal, intinya kalian bisa pakai apa aja. People nggak bakalan judge. Mungkin ada beberapa dosen ya yang nggak suka siswanya yang pakaiannya nggak sopan di kelas. Itu cuma beberapa, 1-2 aja. Tapi untuk pada umumnya semuanya bisa pakai baju bebas, terserah menurut kalian mau pakai baju apa aja. Dan ya, I think I like it karena kita kuliah bukan karena untuk mau terlihat sopan atau gimana, kita kuliah kan buat ngisi ilmu di otak kita kan. Jadi ya, I think aku suka peraturan ini, yaitu dress code. Kalian bisa pakai apa aja yang kalian mau. Nomor 2 yaitu tingkatan. Tingkatan ini kayak kan di Indonesia kan, aku kurang tahu ya sistem perkuliahan di Indonesia. Di Indonesia kan cuma 1 tingkatan. Tingkatan ini kayak perkuliahan gitu. Tapi di sini ada 2 tingkatan, yaitu foundation dan kuliah. Foundation ini belum kayak kuliah gitu. Jadi foundation ini kayak persiapan untuk masuk kuliah. Biasanya yang foundation ini adalah orang-orang yang nilai ujian nasional. Kalau misalnya kalian dari Indo ya, kalau kalian ujian nasionalnya nggak cukup, atau kalian dari international school, kalian harus ambil foundation ini. Jadi foundation ini, misalnya kalian bakalan ambil teknik, jadi kalian bakalan masuk ke foundation of science. Kalian bakal belajar tentang sains dan hitung-hitungan. Jadi itu kayak pelajaran umum. Kalau misalnya kalian mau ambil komunikasi, kalian bakalan ambil foundation of arts. Kalian bakalan belajar tentang psikologi, kalian bakalan belajar tentang cara berbicara, public speaking, dan sesuatu lainnya yang berkaitan dengan arts atau seni dan komunikasi. Ya, so far foundation ini kalau nggak salah 1 tahun, tergantung dari kalian. Kalau kalian bisa pass subjek setiap semesternya, you can pass and you can continue untuk kuliah. Tapi kalau misalnya kalian keep failing at the subject, your foundation subject, sorry, kalian nggak bakalan pass. Kalian harus selesaikan foundation itu sendiri, baru kalian bisa proceed ke level selanjutnya, yaitu kalian bakalan kuliah. Yang tingkatan yang kedua yaitu perkuliahan. Jadi ini udah mulai masuk kuliah, udah masuk ke major atau jurusan masing-masing yang kalian sign up atau yang kalian inginkan untuk masuk di universitas. Jadi tingkatan ini ada 3. Sama aja kayak Indonesia, S1, S2, S3, tapi di sini istilahnya lain. S1 itu degree, bachelor degree, S2 itu master, S3 itu PhD. Jadi PhD itu kalian udah bisa jadi profesor. Nah, jadi ini aku kurang tahu soal master sama PhD ya, atau S3. Aku taunya bachelor degree, yaitu yang sedang aku pelajari sekarang. Jadi itu tingkatannya 3 tahun. 3 tahun untuk subjek yang berkaitan dengan non-mathematics, arts, bisnis, dan lain-lainnya. Untuk engineering, arsitektur 4 tahun. Ya, dan itu juga tergantung dari kalian ya, sama kayak aku explain sebelumnya tentang foundation. Kalau kalian pass subjeknya, kalian bisa lulus dengan cepat. Kalau kalian keep failing at the subject, kalian bakalan extend entah sampai kapan, sampai subjek kalian semuanya selesai. Terus part nomor 3, sistem perkuliahan yang berikutnya itu sistem penilaian atau mata kuliah. Jadi kita mulai dari first of all, waktu kalian MOS, masa orientasi, kalian bakalan dikasih kertas. Papernya itu tentang subjek apa yang di offer each semester. Jadi ini nggak kayak di Indonesia yang kalian per semester itu ada subjeknya udah diatur dari fakultasnya. Tapi di sini kayak misalnya year 1 atau tahun pertama, mereka bakalan bagiin kertas, terus kayak ada nama subjeknya, terus terserah dari kalian mau pilih subjek apa aja yang kalian mau, selama itu berkaitan dengan tahun yang kalian sedang jalani sekarang ini. Kayak misalnya year 1 ada sekitar 12-an subjek ya. Each semester aku harus ambil 15-20 SKS atau credit hour. Nah, each subject mungkin ada 3 atau 4 credit hour. Jadi aku harus pilih setidaknya 4 atau 5 ya.
setidaknya bisa mencukupi kredit hour yang diinginkan dari universitas atau dari fakultas aku. Terus ada 1 tahun 3 semester, 2 long sem dan 1 short sem. Long sem itu 4 bulan dan short sem itu 2 bulan aja. Jadi 1 tahun 12 bulan kalian udah bisa 3 semester. Oh ya, dan sisa 2 bulan lainnya setiap akhir tahun bakalan ada internship atau di Indo nggak tahu ya namanya turun praktek ya setiap tahun. Kayak misalnya kita 3 tahun kuliah, jadi setiap akhir tahun kita ada kesempatan 3 kali untuk internship. Terserah dari kalian mau di company yang sama kayak kalian mau di company yang berbeda, it's all up to you guys, selama kalian bisa memenuhi kriteria internship yang diinginkan oleh fakultas kalian. Terus setelah kalian udah tahu subjek mana yang kalian mau pilih di setiap year-nya atau di setiap sem-nya, next step kalian harus ada namanya saat yaitu course selection time. Course selection ini jadi di setiap kampus udah ada sistemnya, websitenya, kayak program gitu untuk kalian pilih subjek yang kalian mau di semester depan. Jadi kayak misalnya periode course selection itu 1 minggu ya, 1 minggu. Kalau kalian lewat dari 1 minggu, kalian harus denda 100 ringgit atau hampir 400 ribuan. Dan one thing is very unique, kalau kalian belum selesai bayar uang sekolah untuk semester ini, kalian nggak bisa ngelakuin course selection dan juga kalian nggak bisa final exam. Jadi kalian harus memenuhi tuition fees atau tunggakan uang sekolah kalian, baru kalian bisa proceed untuk memilih subjek yang kalian mau di semester yang akan datang. Sebelum adanya course selection, ada namanya course evaluation. Course evaluation itu kayak, so let's just say semester ini aku ambil 5 subjek. Oke, 5 subjek, terus di akhir semester bakalan ada course evaluation. Terus course evaluation itu kayak misalnya aku ambil subjek, bilang aja PKN ya, subjek PKN. Terus di websitenya bakalan muncul it's course evaluation time. Aku klik subjek PKN, terus aku harus kasih penilaian. Ini tergantung honesty kita, kejujuran kita. Kalau kalian nggak suka dosennya, kalian bisa pilih, di situ ada kolom dari nomor 1 sampai 5, kalian bisa tunjukkan tingkat ketidakpuasan dan puasan kalian atas sistem pengajaran. Tapi itu nggak bakalan anonimus ya, itu bakalan tersedia dalam nama kalian dan juga nomor induk mahasiswa kalian ya kalau nggak salah. Oh ya, kalau kalian nggak nyelesain ini, kalian juga nggak bisa melakukan course selection. Jadi course selection ini waktunya di setiap akhir semester atau sekitar 1 atau 2 minggu sebelum final exam. Terus subjek yang kalian pilih nggak bakalan langsung di-approve begitu aja, diterima begitu aja, karena itu membutuhkan proses. Karena itu kalau nggak salah kepala fakultas yang bakalan approve subjek kalian. Jadi in working days, 3 to 4 days, I don't know, depends seberapa cepat kepala fakultas kalian bekerja untuk approve setiap subjek yang kalian pilih. Dan ya, don't worry, mungkin kalau misalnya kalian udah masuk semester berikutnya ya, dari subjek yang kalian pilih dari course selection itu, mungkin kalian rada-rada nyesel ya, misalnya aku ambil subjek ini, terus aku masuk kelasnya aku kayak nyesel gitu, kayak misalnya siswanya dikit, kayak nggak ada cowok ganteng, kayak atau dosennya tuh kayak nonsense gitu, yang intinya aku nggak suka. Akan ada periode namanya add and drop. Add and drop ini kalian bisa add subjek yang kalian mau, dan juga kalian bisa drop subjek yang kalian nyesel atau yang kalian nggak mau ambil. Nah, jadi ini kalau nggak salah drop itu gratis, kalian mau buang subjek yang kalian nggak mau itu gratis, tapi add each subjek kalian harus bayar, I forgot, I think 100 atau 50 ringgit ya setiap satu subjek. Jadi bagi kalian dan juga aku sendiri, aku sering hati-hati. Dan juga masalah lainnya bukan karena nyesel ambil subjeknya, tapi karena clashing. Clashing ini adalah timetable-nya, kayak misalnya aku ambil subjek ini terus jamnya bersamaan, aku nggak sadar. Nah, itu mengapa adanya add and drop period, supaya bagi kalian yang clashing subjeknya, kalian bisa ganti sama subjek lain yang nggak bakalan clash. Dan juga ini ada exceptional ya, kalau misalnya kalian udah di akhir semester, terus cuma sisa 2 subjek aja, akhir udah mau habis kuliah ya, kalian cuma ada 2 subjek aja ya. Terus 2 subjek yang kalian harus ambil ini tiba-tiba bertabrakan jamnya sama. Kalian bisa bicara sama dosennya, pasti dosennya bakalan ngerti, soalnya ini adalah final semester kamu. Dan oke, you can proceed setengah jam di subjek satunya dan setengah jam di kelas pada subjek yang lainnya. Nah, terus timetable-nya nanti bakalan tersedia, jadwal bakalan tersedia setelah subjek kalian di-approve. Terus kelasnya itu nggak kayak misalnya kalau di Indo kan kayak misalnya kelas, aku nggak tahu ya, mungkin kayak subjek ini kelasnya ini, tapi di sini enggak, kelasnya berbeda-beda. Dan juga siswa yang kalian temukan mungkin berbeda-beda, nggak selamanya di semester 1 itu semua subjek kamu bakalan ketemu orang itu, atau mungkin bisa sih kalau kalian best friendan, kalian bisa decide subjek mana yang kalian mau pilih samaan, tapi jarang kali ya kayak gini terjadi. Jadi ya kalian nggak bakalan ketemu orang yang 100% sama di kelas lainnya, kalian bakalan ketemu orang di kelas lainnya.
Dan juga assignment tergantung dari dosennya. Jadi each subject mungkin ada 2-3 assignment. Jadi kalian harus ya study hard, kalian harus belajar menyelesaikan assignment yang ada karena bisa dibilang dosennya cukup strict. Kalau kalian nggak ngerjain assignmentnya, mungkin your marks would be 0, atau mungkin ada nilai plus. Kasihan, I don't know. Aku selalu ngerjain tugas di deadline, apalagi tepat waktu lah umpamanya kayak gitu. Terus exam itu sama kayak di Indo, midterm, UTS sama final exam. Midterm itu di kelas aja ya, jadi di kelas. Terus kalau final itu nggak di kelas, tapi kayak satu hari bakalan ada 10 atau lebih subjek yang bakalan diadain final exam. Jadi kayak hall atau aula yang besar banget yang bakalan kalian adain final exam. Dan juga nanti bakalan ada data yang menunjukkan nomor seat kalian atau nomor tempat duduk kalian, dan juga jam berapa. Jadi satu hari ada 3 kali ujian. Aku lupa, kayaknya dari jam 9.30 pagi sampai entahlah jam berapa. Intinya sehari 2 kali sampai 3 kali, aku kurang tahu ya, sekiranya kayak gitu. Terus setelah udah ujian tentu saja pasti bakalan ada result. Jadi result itu bakalan ditunjukkan di sistemnya, sistem yang sama yang kita lakuin course selection. Jadi bakalan ada 4 tingkatan, A, B, C, D of course. A bagus, punya B okay, not bad, C okay, tapi C-nya ada C plus sama C minus. If you get C plus, thank God, you are so lucky. Kalian beruntung banget, kalian bakalan pass subjek itu. Kalau misalnya kalian C minus, okay, sorry, kalian bakalan remedial. Jadi remedial ini bayar juga guys, nggak segratis yang kalian lakuin di SMA, di SMP, atau di SD. Remedial ini kalian harus bayar guys. Aku udah lupa, soalnya aku nggak pernah remedial. Aku nggak mau bayar, I don't want waste my money. Dan ya kalian harus ujian lagi semester depan. Kalau kalian misalnya dapat D, you are failed in that subject. Kamu fail, kamu nggak remedial, kamu retake, kamu ambil subjek itu lagi, kamu belajar dari awal lagi. Kalian bisa bayangin nggak? Malu apa coba? Kalau dosennya beda, oke lah, no problem. Kalau dosen yang sama, malu cuy, malu. Jadi kalian dapat D, kalian harus bayar subjek itu ulang lagi. Kalian harus ambil subjek ulang itu lagi, kalian harus belajar lagi. Kalian bisa bayangin nggak, bosan banget belajar hal yang sama yang kalian udah mempelajarinya sebelumnya. I cannot imagine that. Nah, terus kalau pembayaran, oh ya, kalau subjek kalian udah di-approve pembayaran subjeknya, mata kuliahnya, aku udah explain di video yang aku bilang di awal video ini. Kalian bayarnya per subjek ya, jadi tergantung seberapa banyak subjek yang kamu ambil, mungkin bakalan semakin mahal. Semakin sedikit subjek yang kalian ambil, mungkin biayanya nggak terlalu mahal, agak murahan gitu. Dan ya, what else? Dan juga kalau kalian, jadi pembayaran subjek ini atau mata kuliah ini ada due date-nya ya, ada tanggal batasannya. Kalau kalian lewat tanggal batasan itu, kalian bakalan denda per harinya. Kayak misalnya aku nih bayarnya telat 1 minggu, aku harus denda. Aku nggak tahu, misalnya let's say 1 hari 1 ringgit, 1 minggu 7 hari, 1 kali 7 ringgit, not bad. Tapi kalau kalian kayak telat bayarnya 3 bulan, can you imagine? 100 ringgit lebihan, hampir 500.000 denda yang harus kalian bayar. Dan juga kalian gak cuma belajar, ada namanya subjek yaitu Extra Curricular Learning Experience atau ELE. ELE ini kayak kegiatan ekstrakurikuler, ada setiap tahunnya. ELE 100, ELE 200, ELE 300, 100, 200, 300, 100 year 1, 200 year 2, dan seterusnya. Jadi kalian harus memenuhi poin, misalnya due date-nya itu setiap tahun ya, kalian harus menghadiri kegiatan yang ada di kampus. Jadi yang what I find is very interesting, setiap kegiatan yang ada di kampus ini kalian bakalan dapat poin. Kayak misalnya aku bikin charity ya, atau aja sih aku buat Indonesian Independence Day acara gitu. Terus subjek lagi. Terus poin yang bakalan didapatin yaitu sekitar 10 ELE poin. Of course banyak orang bakalan datang. Semakin tinggi ELE poin yang ditawarkan, semakin banyak orang yang bakalan datang. Oleh karena itu kita harus sign up-nya very early sebelum tempatnya full. Karena kalau full, sorry, there is no chance. Kecuali kamu ada orang dalam. Jadi gampang aja masuknya. So yeah, I guess that's all sistem perkuliahan di Malaysia. Agak-agak strict dikit, agak-agak santuy gitu. Terus what I find is very good. Guru di sini nih baik-baik banget. Kita bicaranya friendly banget, nggak kayak di Indo. Kita harus kayak sopan banget. Awalnya aku shock banget loh, aku lihat student lain sama dosen, aduh bicaranya kayak teman. Aku sampai segan loh kalau mau bicara kayak teman gitu. Tapi it's the culture. Aku rasa itu budaya kuliah di sini ya. Dan juga selama kalian pintar di kelas, selama kalian nilainya bagus, itu nggak selamanya strict amat sih. Selama kalian aktif belajar di kelas dan kalian pass subjek. Oh ya, dan juga kalau kalian mau cepat lulus, kalian bisa lulus sebelum waktu yang di estimate. Kalian bisa ambil subjek sebanyak
mungkin 6 atau 5 subjek each semester, jadi kalian bisa selesai tepat waktu. Dan juga di sini ada skripsi ya. Jadi jangan kalian bilang aku mau kuliah di Malaysia karena nggak ada skripsi. Hello guys, di sini ada skripsi. Ada 2 type, FYP A and FYP B. Kalau di Indonesia kan 1 kali tahap gitu. Kalau FYP A, FYP Final Year Project atau skripsi, yang A itu kita kerjain chapter 1 sampai chapter 3. Terus FYP B kita ambil semester berikutnya chapter 4 sampai chapter 6. Dan juga aku akui di sini kalau kita dapet supervisor tuh friendly banget ya, kita nggak usah susah-susah gini gitu, repot-repot, karena mereka baik banget, mereka bantu. Dan sekarang aku lagi jalanin skripsi aku dan oh my god, it 100% aku gimana ya, intinya aku nggak ngerasa tertekan gitu, aku enjoy banget melakukan research aku atau skripsi aku ya. So far that's why I really love enjoying study in Malaysia, karena semuanya di bawah santai aja guys, santai selama kalian mengikuti aturan-aturan yang ada. So yeah, I guess that's all the end of this video. Aku harap video yang aku jelasin tadi itu bermanfaat bagi kalian semua yang kepo atau yang ingin berkuliah di Malaysia, terutama di universitas swasta. I hope you all enjoy this video, dan yeah, thank you so much for watching this. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku @pinkus_maria. Alright guys, aku mau ucapin terima kasih banyak menonton video ini, and bye bye.